Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan lanjutkan untuk menonton, jangan di skip, dan silahkan cermati, telaah, tonton dengan seksama. Terima kasih. Dia bilang dia bukan otak. Sony Sanjaya, mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional, baru aja jadi tersangka kasus korupsi makan bergizi gratis. Tapi sekarang dia mau buka-bukaan. Sony ngajuin diri jadi justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Alasannya, dia ngaku ditekan oleh nama-nama besar. Dia bilang dia lagi dipojokin seolah dia yang jual titik-titik dapur MBG. Padahal kata dia ada yang lebih berkuasa di balik semua ini. Siapanya? Dan ini yang bikin makin panas. Korupsinya bukan cuma dapur tahu. Tersangka diduga intervensi pengadaan 21.000 motor listrik senilai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, ribuan tablet, sampai 5.400 unit TV 75 inci. Itu semua dari program makan anak sekolah loh. Menurut kalian siapa ya nama-nama besar yang maksud Sony? Follow suara.com untuk update selanjutnya. Rp335 triliun korupsi. Bagaimana rakyat Indonesia bisa percaya terhadap kinerja pemerintah? Kalau bicara pelemahan kurs dolar ini indikasi dan sinyal kuat bahwa ada yang sangat tidak beres dalam ekonomi kita hari ini. Dan kita tahu pelemahan dolar itu dampaknya kemana-mana. Ya, sampai ke orang desa, sampai ke ibu rumah tangga di kampung terpencil. Kenapa? Inflasi, harga-harga barang naik. Karena apa? Karena melonjaknya impor barang konsumsi, barang modal, dan terutama bahan-bahan baku. Berdampak secara luas kepada apa? Kepada, ya mungkin bisa ancaman terhadap PHK. Pengangguran semakin meluas, kemiskinan semakin meluas. Ini tidak bisa dianggap enteng. Produksi kena, distribusi kena, konsumsi kena, transportasi kena, semuanya kena. Lalu kita berdiskusi, mendiagnosa persoalan, mengidentifikasi apa akar persoalannya. Kalau saya melihat, ini problem utama ini adalah problem erosi krisis, erosi atas kepercayaan, distrust, kepercayaan yang mengalami penggerusan, ya, terhadap kinerja pemerintah, performance pemerintah. Dan kita bisa lihat dari angka-angka. Berarti dari internal, Bang? Internal lebih dominan menurut saya. Bukan berarti faktor eksternal tidak berkontribusi terhadap hal ini. Dan ada satu program mercusuar prioritas nomor 1 di Republik ini. Namanya makan bergizi gratis. Anggarannya 335 triliun. Apa hari ini? Korupsi. Bagaimana bisa pasar global, investor asing, investor dalam negeri, rakyat Indonesia bisa percaya akan kinerja ini? Jadi kalau ditanya kepada PDI Perjuangan, problem besar bangsa ini adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Ketua MBG korupsi 1 miliar lebih per harinya. Dan Hindayana, mantan ketua MBG beserta 2 wakilnya, resmi jadi tersangka korupsi tata kelola MBG. Ada dugaan mereka tuh melakukan jual beli titik dapur MBG. Apakah masyarakat kaget atas temuan ini? Ya, coba kalian komen. Dugaan lain, mereka tuh juga melakukan markup besar-besaran atas pengadaan barang dan jasa yang nggak masuk akal harganya. Seperti pengadaan motor listrik 1 triliun. Itu buat apa 1 triliun? 32.000 pasang sepatu dan kaos kaki.
tablet sebanyak 31.000 unit, TV 75 inch sebanyak 5.400 unit guys. Tak cukup sampai di sana, Dadan ternyata punya banyak yayasan SPPG yang mengelola MBG. Nah, di sana dia tuh menerima insentif minimal 1 miliar per harinya. Gila nggak? Maksudnya gimana sih? Jadi kan program MBG itu harusnya dikelola oleh yayasan tiap sekolah kan. Tapi faktanya di lapangan yayasan yang dipilih itu beberapa terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN itu sendiri. Padahal yayasan-yayasan yang terpilih ini nggak memenuhi syarat mitra MBG. Jadi yayasan-yayasan ini dipilih sesuai kepentingan Dadan dan kedua tersangka lainnya. Yang dapat jatah titik dapur yayasan apa aja ya mereka pilih, terserah mereka. Tapi menurut kalian gimana guys? Kasus korupsi program makan bergizi gratis berpotensi makin panas. Baru beberapa hari jadi tersangka, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya kini bersiap menjadi justice kolaborator. Artinya, Sony siap bekerja sama dengan pihak penyidik dan membongkar pihak-pihak lain yang diduga ikut bermain. Lewat kuasa hukumnya, Sony mengklaim dirinya hanya menjalankan perintah. Karena itu, ia disebut siap membuka nama-nama yang selama ini mengatensi dan berhubungan dengannya dalam dugaan jual beli titik SPPG. Yang bikin heboh, nama-nama yang disebut bakal diungkap bukan orang sembarangan. Kuasa hukum Sony menyebut ada unsur partai politik hingga aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan wakilnya Ludwig Kusum. Kini bola panasnya ada di tangan Sony. Kini publik menunggu apakah status justice kolaborator itu benar-benar akan membuka aktor-aktor baru di balik kasus yang mengguncang program unggulan pemerintah ini. Penangkapan Dadan dan wakil-wakilnya itu adalah drama, itu adalah pengalian isu, itu adalah film yang dibuat sama Presiden Prabowo, sama pemerintah. Apa gitu loh. Kemarin Pak Dadan dan Wakil Kepala BGN itu kan udah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025 sampai dengan 2026. Tapi sekarang saya pengen kita masuk ke bagian yang part yang penting dan jarang juga untuk dibahas gitu ya. Kenapa? Karena begini, banyak sekali yang ngomong gitu di sosial media, hal tersebut adalah bukti MBG itu gagal. Itu bukti pemerintah nggak becus. Kalian ini kemasukan apa sih sebenarnya? Coba deh saya mau balik bertanya gitu. Saya pakai pertanyaan sederhana aja. Di sistem mana yang lebih gagal kalau korupsinya itu dibiarin bertahun-tahun terus nggak ada yang ditangkap, atau dengan kasus yang korupsinya dibongkar ketahuan terus langsung diproses hukum dalam hitungan minggu setelah pelakunya dicopot? Karena begini, Kejaksaan Agung itu mempelajari kasus ini jauh sebelum penyelidikan resmi itu dimulai. Begitu buktinya cukup, ya langsung bergerak. 1 minggu penyelidikan, 3 tersangka juga langsung ditahan. Ya menurut saya ini bukan sistem yang gagal gitu ya. Ini sistem yang benar-benar kerja betul gitu loh. Iya kan? Dan ini yang membedakan era sekarang dari era-era yang sebelumnya. Karena begini, kita tahu semuanya Pak Dadan ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah kepala lembaga yang langsung mengelola program andalannya Presiden Prabowo. Program yang paling banyak disorot, program yang namanya langsung melekat dengan reputasinya Presiden. Kalau ada Presiden yang mau tutup mata demi menjaga nama baik programnya, ya ini momentumnya sebenarnya. Tinggal diem aja, biarin Pak Dadan menyelesaikan masa jabatannya. Seolah-olah pura-pura nggak tahu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Dicopot, lalu dibiarkan proses hukum itu berjalan. Ini bukan keputusan politik yang mudah loh. Tapi dengan keputusan yang sulit ini adalah hal keputusan yang benar. Dan inilah yang saya sebut sebagai konsistensi yang sesungguhnya. Bukan konsistensi yang hanya muncul di pidato-pidato aja. Karena begini, konsistensi Presiden Prabowo itu dalam ucapannya dilakukan juga dalam tindakan. Bahwasannya praktek-praktek korupsi itu mau kau dekat kek, enggak kek, akan ditindak. Dan menurut saya Presiden Prabowo sangat luar biasa. Berani mengungkap walau itu orang dekat, parsetan, nggak peduli. Karena begini, menurut saya dengan terungkapnya kasus ini akan membuat MBG semakin kuat, malah bukan bikin lemah, bukan gagal. Karena publik sekarang tahu gitu loh, bahwasanya Presiden itu nggak tutup mata, nggak diem aja. Ada yang mengawasi, ada yang menindak, dan tidak ada yang namanya kebal hukum. Bahkan di dalam program yang paling strategis sekalipun. Dan sekarang penyelidikan juga masih terus berkembang ya. Penyidik juga lagi menelusuri aliran dana, dugaan kerugian negara, dan juga kemungkinan keterlibatan pihak lain. Artinya ini belum selesai. Dan kita semua harus juga tetap mengawal terus gitu. Ini programnya itu mulia loh. Niatnya juga bener. Jutaan anak setiap hari itu makan juga gitu karena MBG. Dan yang busuk adalah manusia-manusia jahanam yang sudah dikasih amanah tapi nggak dijalankan dengan baik. Mau bagaimana? Indonesia mau presidennya ganti berapa kali, tapi kalau karakter manusia-manusia yang jahanam, yang tidak pernah amanah, ya akan sama aja. Oleh karena itu ini merupakan hal yang bagus ketika Presiden berani untuk mengungkap dan berani cut siapapun itu. Karena begini, saya mendukung MBG-nya. Kita mengapresiasi bagaimana sistem yang berhasil untuk menangkap kecurangan kayak gitu ya. Dan kita harus mengawal terus gitu,
memastikan bagaimana penggantinya tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena program MBG ini adalah untuk rakyat yang nggak boleh jadi bancakan siapapun. Apalagi yang aneh adalah kalian termakan oleh framing-framing bahwasanya pengalian isu, MBG gagal. Padahal poin utamanya adalah di sini bagaimana Presiden konsisten untuk menyikat semuanya yang berkaitan tentang korupsi dan bagaimana program untuk rakyat itu harus diutamakan. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oh iya, pengalian isu apa? Pengalian isu terus. Thank you. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini, berita ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita informasi selanjutnya. Terima kasih.